Jadi kagak pakai basa-basi lagi. Tadi malam itu gua relapse, maksudnya kayak gua itu tahu nggak? Gua dapat notif dan yep, itu pun menjadi distraksi gua. Gua tuh pengen ngedit video YouTube kan. YouTube yang kemarin yang gua upload gitu kan di channel ini. Dan tau nggak, gue terdistraksi cuy sama TikTok dan juga WhatsApp. TikTok, WhatsApp. Sama gue juga buka YouTube kadang-kadang. And gue nyesel banget sih karena oh, what the fuck, gue ngerasa kayak oh my god, the fuck am I doing? Gue ngapain, cok? Lu tahu karena satu trigger aja gue bisa gagal dalam melakukan ini. Gagal dalam melawan sosial media, candu sosial media ini. Dan hari ini gue putuskan untuk semua sosial media gue hapus tadi pagi sih sebenarnya sih. Udah gue hapus semua. Bahkan YouTube pun gue disable bahkan karena menurut gue itu bakal jadi distraction juga, triggers buat gue mainin sosial media lagi. So kali ini gue mau ngajak lu semua ya untuk kenapa sih lu tuh harus quit sosial media gitu loh. Kenapa sih kok kita tuh harus banget berhenti main sosial media? Bukannya sosial media itu baik ya? Nah sekarang gue tanya lagi sama lu ya. Lu tahu kan kalau sosial media itu sebenarnya buruk kan? Kayak lu tahu kan kayak scrolling TikTok itu sebenarnya nggak baik kan? Lu juga tahu kan kalau buka sosial media kalau nggak ada perlunya itu buat apa? Dan juga tahu kan kalau misalkan sosial media itu emang didesain untuk kita addicted. Nah kalau lu udah tahu itu semua, masalahnya kenapa lu nggak quit sekarang? Kenapa lu nggak keluar dari sekarang juga? Gitu loh maksud gua. Ketika lu selesai main sosial media, lu pasti ngerasa nggak enak. Waduh, kok gua kayak susah banget ya. Gua malas banget yang ngelakuin semua sesuatu. Kayak gua nih nggak bener-bener hidup ya. Terus juga sosial media ini bakal berdampak ke mental health lu, ke kesehatan lu. Dan itu ketika berdampak ke mental health lu, udah pasti bakal berdampak ke kesehatan lu. Dan lu bakal sakit nantinya. Bukan lu sakit lagi, tapi lu mati nanti. Maksudnya mati secara jiwa, mati secara otak. Jadi udahlah, lu udah tahu kan, sosial media tuh buruk secara otak. Itu bisa merusak dopamin lu. Lu bakal craving. Kalau lu udah kecanduan gitu kan, lu bakal oh my god, ayo beri gua konten yang menarik lagi coy. Gua haus, seakan-akan kayak oh my god, gua nggak pengen berhenti gitu loh. Gua tuh udah capek tapi gua nggak pengen berhenti coy. Gua harus ngapain? So sosial media tuh buruk buat kehidupan lu. 99% itu bakal ngancurin lu. Lu tunggu aja 5 tahun kemudian lu bakal jadi apa saat lu terus-terusan main sosial media, consuming sosial media. Dan juga sosial media ini bakal berdampak pada relationship lu, bakal berdampak pada hubungan manusia. Manusia tuh rusak. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak consuming media, konsum terus. Coba deh, pada saat lu kemana-mana gitu kan, pada saat lu nunggu makan tuh pasti ada yang main HP kan. Pada saat lu ke kelas itu, di kelas gue, di keluarga gue itu kecanduan HP semua. Ya, dan itu nambah susah kita lagi. Itu juga merusak relationship kita. Lu tahu kan dulu kita relationship gimana? Lu tahu kan dulu bagaimana kayak kita tuh dulu tuh nggak butuh banget sosial media deh. Kita dulu tuh bisa deh main dengan orang lain dan ngobrol dengan orang lain dan kita nggak jadi people pleaser gitu loh sebelum ada sosial media. Dan gue membahas beberapa hal yang harus lu pertimbangkan, beberapa hal yang harus lu perhatikan saat lu mulai untuk puasa sosial media, saat lu mulai melakukan sosial media detox. Yang pertama adalah lu ngelakuin sosial media detox ini bukan untuk tenang aja, bukan untuk menghindar dari distraksi ini. Dan lu bisa kayak waduh enak nih pikiran gue sendiri, gue bisa tenang. Enggak cuy, maksudnya kan gini, lu kan main sosmed, main TikTok itu kayak lu nggak punya self control kan, kayak lu main aja. Dan itu pun kayak lu ngelakuin infinite scrolling, doom scrolling kan. Nah itulah yang pengen kita fixing dari sini. Kita tuh pengen mengubah yang tadinya lu tuh nggak suka sama sesuatu yang susah, lu menghindari rasa sakit, jadi lu mencintai rasa sakit. Jadi manfaat lu dari melakukan ini dan hal yang benar saat lu melakukan ini, ya lu tetap grinding, bahkan lu harus grinding. Dan disinilah grinding lu dimulai. Dan ini untuk the long term ini nggak mungkin gampang cuy, menurut gua mah. Karena gue tuh ada kayak suatu saatnya dimana kayak oh gue udah capek banget nih, gue pengen taking break deh, gue nggak akan lagi ngelakuin ini, gue nggak akan lagi buka ini, please, gue udah tobat. Tapi pada saat nantinya gue tuh ada lagi feeling, gue tuh ada lagi FOMO gitu, kayak aduh kok gue penasaran ya, kok gue pengen ngerasain lagi ya, kok gue kangen ya sama sosmed gue ya, kok gue pengen lihat FYP apa sih yang viral di TikTok. Nah itu pasti pernah kan lo kayak gitu kan, gue juga pernah kayak gitu. Karena kayak
Itu rasa hasratnya tuh loh besar banget coy. Dan cara nahannya adalah ya dengan lu mencari kegiatan baru yang nggak required atau nggak membutuhkan sosial media. Karena itu kebiasaan lu kalau lu baru ngelakuin sosial semingguan, sebulanan, itu nggak mungkin bisa coy. Lu harus menahan ini, lu harus memfight perasaan ini ya selama beberapa bulan. Gua sih ya jujur aja sih, gua ngelakuin sosial media semuanya tuh gagal coy, gagal semua coy. Ini oke sebenarnya sih, karena gua sampai sebulan aja pun gue belum pernah coy kayak quit sosial media coy. Karena apa? Karena tuh gue tuh kalau main sosial media tuh udah dari 6 tahun, dari 2018 gue kan. Dan gue addicted dengan hal ini coy. And ini bukan berarti hal ini nggak bisa di fix. Ini fixable. Dan selanjutnya yang harus lo realize atau yang harus perhatikan saat lo quitting sosial media, itu lo nggak mungkin berhasil terus. Kayaknya lo nggak mungkin gak relapse lah gitu. Sama gitu kayak lo ngelakuin no vape. No vape itu juga sosial media detox. Lo nggak mungkin 100% bisa keluar dari semua cycle sosial media ini yang lo tiap hari gitu kan. Lo terjebak dalam cycle ini, lo tinggal bersama orang-orang juga yang kecanduan gitu kan, yang bad environment juga. Soalnya itu normal karena emang banyak banget trigger sekarang sih. Kayak lu mau quitting sosial media, di luar ada orang main. Akhirnya pun lu ke-trigger. Tapi sebenarnya lu bisa manage itu sih. Kayak ini habit ini bukan gua lagi. Gua udah beda orang. Gua bukan pecandu sosial media, tapi gua pengguna sosial media yang baik. Ini tips juga dari gua, kalau misalkan lu ada perasaan gitu kayak pengen main sosmed lagi, itu ya pokoknya lu carilah ritual lain atau yang sering disebut itu coping mechanism. Nah, jadi coping mechanism kita itu semuanya tuh kalau nggak sosial media, musik, video game, atau enggak yang paling parah porn. Itu cuy. Ya mungkin masih banyak lagi sih kayak alkohol, rokok gitu kan. But itulah paling simple coping mechanism. Karena kenapa kita melakukan ini ya? Karena kita yang satu terbiasa, dan kedua ini enak. Ini nggak membutuhkan effort, tapi nggak pasti ini memuaskan. Nggak pasti itu memuaskan karena pada saat lu udah ngelakuin ini kan, ada kan rasa-rasa penyesalan gitu kan. Oh my god, gue ngelakuin lagi. Kenapa sih gue ngelakuin habit ini lagi? Gue nyesel. Dan lu tanyain pada saat itu, apa sih yang gue lakukan pada saat sebelum itu? Kayak mungkin gue harusnya nulis, journaling, gue harusnya meditasi. Bukannya gue ngelakuin habit lama ini, main sosial media ini, relapse lagi, supaya pengganti sosial media lo ini atau coping mechanism yang sehat ini bisa lo jadikan kebiasaan dan yang mudah pastinya gitu loh. And itulah kenapa gue hapus semua kontak-kontak gue, karena menurut gue itu mengganggu banget buat keseharian gue. Gue nggak ada teman lagi. Pokoknya nih ya, kalau misalkan ada sosial media, gue tuh harus kasih batasan sih. Kayak misalkan gue sekarang akan menjauh dari teman-teman online dan juga dari orang-orang, karena menurut gue itu membuat iri sih. Jadi sebenarnya sosial media itu cuma perlu kita kontrol aja sih. Ya karena kayak kalau misalkan ada aplikasi, itu aplikasi harus ada tujuannya dulu. Kenapa aplikasi ini ada di HP gue? Kenapa aplikasi ini ada di laptop gue? Itu kan ada tujuannya. Kalau aplikasi ini buat mental health gue nggak baik, itu antara dua cuy. Antara gue yang ngontrol, gue manage nih aplikasi, atau enggak nih aplikasi gue perlu cut off completely. Gue perlu cut off semuanya. Jadi tujuan kita melakukan dopamine detox ini adalah kita tuh mau kayak fresh lagi, maksudnya kayak cara kita menggunakan sosial media setelah kita melakukan ini beberapa bulan, itu kita dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih produktif, dan kita tuh lebih punya self control. Jadi saat lu ngelakuin dopamine detox atau mang mode, lu menghilang dari semuanya, lu cut off semua teman-teman online lah, hal-hal yang gak membuat lu baik, yang menjauhkan lu dari goal lu, itu sebenarnya kita tuh melatih diri kita untuk pertama terbiasa dengan rasa sakit dan melihat rasa sakit ini sebagai hal yang menarik untuk di face gitu loh. Dan yang kedua, ini kita menumbuhkan self control pada diri kita. Jadi bagaimana kita tuh bisa kayak, kita harus tahu kenapa sih kita menggunakan aplikasi ini. Kita harus tahu kalau kita menggunakan aplikasi ini kita harus gini dan gini. Kita nggak boleh terdistract dari aplikasi. Dan emang ini susah, menghindari distraction susah, tapi gue yakin lu pada pasti bisa. So menurut gue tolonglah ya, jangan sampai sosial media ini merusak semua aspek yang ada di hidup lu. Self esteem lu hancur, lu jadi orang yang sumpah kayak lu nggak punya skill sama sekali. Jangan sampai sosial media itu merusak segala aspek di kehidupan lu. Tolonglah, paling enggak lu kalau lu sadar gitu kan,
Kalau lu ngeliat screen time lu sekarang, coba deh lu lihat screen time lu berapa sekarang rata-ratanya. Dan kalau lu lihat itu 10 jam lebih, 8 jam lebih, dan lu masih bereaksi kayak biasa aja sih, oke lah ini mungkin gue bisa, jadi santai aja, itu lu nggak normal cuy. Lu harusnya cuy, kalau misalkan setelah ngeliat itu cuy, itu kayak lu kaget, oh my god, gue udah ngapain aja cuy di sosial media ini. Gue udah ngabisin berapa waktu di TikTok ini scrolling, ngeliatin tren yang nggak guna, bikin video yang nggak guna, yang nggak ada value-nya, cuma dapat kesenangan sementara, ya nggak? Ini bener-bener nggak ada value buat hidup gua, cuy. Gua aja ngelihat screen time gua, oh my god. Gua main TikTok 9 jam. Itu totalnya sampai 15 jam. Oh my god, gua ngapain aja, cuy. Gua nyesel. Gua harap ya video ini bisa berguna buat diri gua dan juga buat orang lain mungkin yang mau quitting sosial media. Bagi lo yang gue mau quitting sosial media, udahlah quitting aja lah. Karena menurut gua kayak untuk apa lu adain aplikasi TikTok ya, Facebook, Instagram, kalau aplikasi itu tuh cuma kasih benefit lo yang kecil. Kan sekarang udah ada YouTube yang mana lu bisa belajar di YouTube. Lu juga masih bisa ngelakuin hobi lu tanpa TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, inilah apalah itu ya. Untuk kedepannya in the future, kita tuh pasti hidup dengan distraksi, dan distraksi itu susah sih di zaman sekarang untuk kita hindarin, dan itu harus kita terima. Tapi kita harus kontrol distraksi itu, bukan distraksi itu yang mengontrol kita. So itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini gua bakal membuat community self improvement community untuk Indonesia, dan buat kalian yang pengen berkembang sama-sama kayak gua, karena gua itu orangnya masih mencoba untuk berkembang, mencoba lebih baik dalam membuat video dan juga belajar lebih banyak lagi. Kalian bisa sama-sama dukung gua supaya kita sama-sama berkembang. So, thank you.